Anggota DPR Endy Patwijaya memicu kemarahan publik setelah melontarkan sindiran yang meremehkan donasi 10 miliar rupiah yang berhasil dikumpulkan oleh Ferry Irwandi untuk korban bencana. Dalam forum resmi, Endy Pat menuduh pihak-pihak tertentu hanya mencari perhatian saat menyalurkan bantuan. Menanggapi sindiran tersebut, Ferry Irwandi secara mengejutkan memilih bersikap rendah hati. Ferry menyatakan ia sama sekali tidak merasa marah, bahkan mengaku merasa bahwa sumbangan sebesar itu masih kurang dan berharap bisa berbuat lebih banyak lagi, sekaligus menolak untuk terpancing perdebatan. Polemik ini akhirnya tuntas setelah Ferry Irwandi mengungkapkan bahwa Endy Patwijaya telah menghubunginya secara personal untuk menyampaikan permohonan maaf, menekankan bahwa tidak ada alasan untuk memelihara konflik, terutama mengingat dukungan luar biasa yang ia terima dari publik. Ferry juga menggunakan kesempatan komunikasi tersebut secara konstruktif dengan menyampaikan secara langsung kepada Endy Pat mengenai sejumlah kebutuhan dan isu-isu yang ia temukan di lapangan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Nyumbang 10 miliar aja udah kayak paling oye gitu sedunia. Negara udah habis triliunan, udahlah 10 miliar tuh jangan sok paling-paling. Ya bangga toh Pak, kan itu kan uang rakyat, dari rakyat untuk rakyat, beneran rakyat Pak. Harusnya Bapak itu juga ikut bangga, wong dibantoni kok gak bangga malah ngonekke wongi Pak. Ngawur Bapak iki sesuai kok. Harusnya kan kita sama-sama bahu-membahu. Loh kok malah saling menghujat tuh ya ndak bagus kayak gitu tuh Pak ya. Ndak boleh kayak gitu tuh. Kok malah bolo-bolonan ngono. Yo, ngejaki bolo-bolonan ngono ku. Bolo-bolonan setan. Tagline warga jaga warga itu keluar karena pejabat kita tolol, dan ini salah satu ketololan mereka. Di situ dia nyebut soal donasi 10 miliar. Jadi udah ketebak kalau yang dia nyinyirin adalah Ferry Irwandi. Anak setan, Ferry Irwandi turun ke lapangan buat ngebantu saudara-saudara kita di Sumatera karena empati. Dia nggak dibayar sama negara. Itu kesadaran dia sebagai sesama anak bangsa. Nah, lu udah ngapain aja selain duduk di gedung DPR, bacot nggak karuan, terus ngeremehin kerja keras warga sipil untuk bantu saudara-saudaranya di Sumatera. Tai, apa lu? Sebenarnya yang cocok jadi pejabat di Republik ini adalah orang-orang yang seperti Bang Ferry Irwandi. Bukan aki-aki yang tolol yang punya wakil bodoh beserta para pembantunya yang idiot. Ya, paham kan? Itulah kalau orang tolol dikasih jabatan yang ada muradul, lemot semua. Warga bantu warga, korban bantu korban. Kalian tahu nggak sih kenapa slogan itu ada? Ya karena pemerintahan kita lemot. Kalian itu punya power untuk mengendalikan APBN kita, yang dimana APBN itu dari pajak rakyat juga. Tapi lemot, ya lemot. Jangan pula kau bandingkan dana yang dikumpulkan dari donasi sama APBN. Ya, tolol. Patwijaya, anggota DPR RI dari Partai Gerindra, menyinggung orang-orang yang memberikan donasi, yang mengumpulkan uang, kemudian menyumbangkan kepada korban bencana di Sumatera dan di Aceh. Seolah-olah sebenarnya harusnya ya anggota DPR ini bersyukur masyarakat termasuk adalah influencer. Mereka mengumpulkan dana dari manapun yang nantinya akan digunakan untuk korban bencana itu sendiri. Jangan saling membenturkan antara usaha dari masyarakat untuk saling membantu satu sama lain dengan usaha negara. Negara punya mekanisme, punya cara tersendiri untuk membantu korban dari bencana itu sendiri. Bahwa ada masyarakat juga yang memberikan koreksian, masukan terhadap pemerintah dalam hal mempercepat penanganan korban dari bencana itu sendiri, ya harus diberikan ruang untuk menjadi masukan. Tetapi juga jangan dibentur-benturkan orang-orang yang sudah setengah mati, yang sudah berdarah-darah, yang sudah mempertaruhkan nyawanya, waktunya hanya untuk membantu korban ini. Maka jangan dibentur-benturkan. Itu adalah tindakan yang tidak bijak di saat ada korban bencana yang masih membutuhkan bantuan.
Aku tuh gak habis pikir ya, kok ada pejabat anggota DPR yang ngomong seperti ini gitu. Jangan sampai negara tuh kalah viral dengan pihak-pihak yang nyumbang 10M aja udah merasa paling Aceh. Negara udah hadir sejak dini, negara udah nyumbang triliunan aja, kok beritanya nggak viral? Pak, negara nyumbang triliunan itu memang sudah tugasnya. Emang tugas negara, Pak. Uang triliunan itu bukan uang pribadi, itu uang negara. Pejabat pemerintah itu cuma menyalurkan. Jadi Bapak ini jangan mengecilkan pihak-pihak yang menggalang donasi untuk menyumbang bencana di Sumatera. Lagian kalau memang negara sudah hebat, sudah hadir sejak dini seperti klaimnya Bapak, ya nggak mungkin dong orang-orang menggalang donasi untuk bantuan. Nggak mungkin dong orang-orang ngeluh berhari-hari kelaparan nggak makan. Jangan tutup mata, Pak. Jangan tutup mata. Negara hadir, negara ada, itu memang sudah tugasnya. Sudah tugas negara, sudah tugas pemerintah. Ini Bapak nggak belajar ya dari pengalaman ya? Nggak belajar dari pengalaman teman-teman Bapak yang mengeluarkan statement asal bunyi? Apalagi di situasi yang sensitif seperti ini. Masyarakat lagi sensitif. Jangan hanya karena Bapak ini anggota DPR dari partai yang sedang berkuasa, Bapak seolah-olah jadi kehilangan sikap kritisnya. Harusnya sebagai anggota DPR, Bapak ini kan mitra. Bapak harus kritis terhadap pemerintah jika pemerintah memang lamban, bukan malah menutup-nutupi. Faktanya di lapangan masih banyak banget saudara-saudara kita yang memang tidak tersentuh bantuan. Sampai banyak sekali orang-orang yang menggalang donasi, memberi bantuan secara pribadi. Itu artinya apa? Pemerintah tidak cukup ada di lapangan, di lokasi bencana. Bapak lupa kemarin itu ada pejabat yang mengatakan situasinya tidak mencekam, situasinya hanya mencekam di medsos saja. Itu artinya apa? Itu artinya pemerintah menyepelekan. Kalau ada kritik dari masyarakat itu harusnya jadi bahan pembelajaran, Pak. Bukan malah nyinyir balik, Pak. Kalau rakyat nyinyir ya wajar, pemerintah nyinyir aneh, apalagi Anda sebagai anggota DPR. Anggota DPR sindir sosok orang yang kumpulkan bantuan 10 miliar untuk Aceh seolah-olah si paling kerja. Perasaan ya, influencer-influencer yang turun terjun langsung ke lokasi banjir longsor itu gak ada tuh memprovokasi menjelek-jelekan pemerintahan, gak ada. Mereka datang berdonasi, ngobrol, duduk bersama para korban, langsung kirim bantuan, kirim makan, udah. Gak ada tuh memprovokasi rakyat, gak ada tuh memprovokasi tentang menjelek-jelekan pemerintah. Kenapa Bapak begitu, Pak? Ayo tebak kira-kira si Bapak ini lagi nyindir siapa? Ayo, nyindir Bang Ferry Irwandi bukan sih? Lalu menurut Bapak, negara uangnya dari siapa kalau bukan dari rakyat, Pak? Kalau rakyat bisa mengumpulkan uang negara sebanyak APBN hari ini, Pak, gimana masalah 10 miliar? Titik terendah pemerintah adalah ketika mereka merasa tersaingi oleh rakyat. 10 miliar, mungkin kalau lewat APBN, sebuah kertas APBN, 10 miliar itu terdengar kecil ya, terdengar simple dan terdengar bukan nominal yang seberapa gitu. Tapi di lapangan, gue sebut ini seorang Bang Ferry Irwandi ya. 10 miliar di tangan Ferry Irwandi itu menjadi 10 miliar logistik yang mengantarkan ke daerah-daerah terkena bencana banjir longsor dan untuk membantu masyarakat-masyarakat di sana. 10 miliar Ferry Irwandi itu adalah paket logistik. 10 miliar Ferry Irwandi itu adalah pakaian, obat-obatan, lampu, autan, pelindung nyamuk. 10 miliar Ferry Irwandi itu ada selimut, ada nasi bungkus, ada puluhan, ratusan, mungkin ribuan kepala keluarga, ada ribuan keluarga yang terbantu lewat 10 miliar Ferry Irwandi. Jangan sosokan si paling kerja. Itu kata-kata apa? Itu adalah kata kalimat statement yang paling berbahaya loh, dan itu keluar dari mulut seorang anggota DPR. Influencer itu nggak punya anggaran negara. Influencer itu tidak punya kewenangan untuk membantu masyarakat. Influencer itu tidak punya stempel resmi dari pemerintah dan negara. Influencer itu hanya memiliki kepercayaan dan citra publik. Kalau seorang influencer bisa mengumpulkan 10 miliar dalam satu hari, itu bukan karena sok-sokan, tapi karena masyarakat yang lebih percaya terhadap influencer sendiri. Dan itu adalah bukti bahwa negara selama ini gagal membangun kepercayaan masyarakat setara dengan influencer. Kepada Bapak DPR yang terhormat, seharusnya statement tersebut tidak keluar dari mulut Bapak. Seharusnya Bapak justru itu mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang masih peduli membantu sesamanya. Kepada masyarakat, Pak, berterima kasih Pak, karena masih ada relawan yang mau terjun langsung ke lapangan. Berkacalah, Pak. Itu Bapak mengkritik seorang influencer
influencer yang mengumpulkan bantuan 10 miliar, itu Bapak duduk di pinggiran kota, di kursi empuk ya, di ruangan ber-AC Pak. Bapak kakinya tuh nggak nginjek-nginjek lumpur Pak. Sama kayak saya, ada di ruangan ber-AC, sedang duduk. Tolong Bapak ya, ini keadaan udah adem ayem Pak, jangan dipancing emosi lagi Pak. Bapak tuh, aduh, Bapak kan tahu ya masyarakat kalau udah emosi tuh kayak gimana Pak. Kenapa dipancing-pancing terus sih? Hal itu membuktikan bahwa rakyat Indonesia lebih percaya berdonasi, lebih percaya mengirimkan bantuan kepada influencer daripada dikelola oleh negara. Mereka lebih percaya keuangan mereka itu, sumbangan mereka itu dikelola oleh influencer, which is adalah Ferry Irwandi, which is adalah siapapun influencer yang membuka bantuan donasi keluar sana. APBN kita terkumpul bertriliun-triliun Pak. Ini cuma 10 miliar Pak. Enteng buat rakyat yang memiliki hati ikhlas dan ingin kecepatan untuk membantu para korban longsor.